Oke guys, kita udah balik lagi nih di ruang podcast kita. Nah, sekarang kita udah kedatangan dua narasumber, yaitu Ketua Pelaksana P5 dan Ketua Pelaksana Fashion Show kelas 8. Nah, untuk yang pertama-tama, boleh gak sih kita kenalan dulu dengan Miss? Ya, perkenalkan nama aku Miss Firly. Kalau full name-nya Firly Risa Jumriani. Halo Miss. Kalau aku boleh tanya, wali kelas berapa? Saat ini Miss Firly wali kelas dari kelas 7G. Kalau yang untuk dedeknya teman-teman. Halo, perkenalkan aku Devita Tandias dari kelas 7H. Ini kelas 7H. Ini ya, Devita itu ketua pelaksana fashion show kelas 8 dan Miss ketua pelaksana P5. P5. Aku penasaran nih Miss, kenapa sih Miss milih untuk menjadi guru? Alasan Miss Firly itu untuk menjadi guru itu sebenarnya karena Miss Firly itu senang kalau melihat seseorang ketika Miss Firly ngajarin itu paham. Jadi kayak seperti ada kesenangan tersendiri untuk Miss Firly bisa melakukan itu. Hingga akhirnya lama-lama menjadikan itu passion buat Miss. Satu lagi, bagi Miss Firly, ketika misalkan Miss Firly punya masalah misalkan di luar, tapi ketika Miss Firly bertemu dengan anak-anak, entah kenapa seketika masalah itu menjadi hilang. Iya, itu sudah Miss Firly praktekkan bertahun-tahun dan sampai sekarang Miss Firly masih nggak percaya emang apa ya sebenarnya. Oh ternyata mungkin dari semangat anak-anak yang setiap harinya datang ke sekolah dengan wajah penasaran pengen belajar apa, terus hingga akhirnya itu nular ke Miss Firly jadi semangat kembali setiap hari. Kalau boleh tahu nih Miss, udah berapa tahun sih jadi guru? Cukup lama sih. Miss Firly itu dari mulai Miss Firly kuliah semester 2 itu tahun 2005 Miss Firly udah ngajar. Miss Firly kalau boleh tahu ngajarnya tuh mata pelajaran apa aja sih? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris dari dulu. Dari dulu. Jadi nggak pernah ganti pelajaran gitu? Oh pernah. Pernahnya tuh maksudnya mungkin tingkatannya. Jadi kalau untuk subjek materi pelajarannya paling pernahnya tuh dari tadinya ngajar kursus bahasa Inggris, kemudian pindah jadi guru TK. Pernah jadi guru TK dulu. Pernah juga? Pernah. Suka Anak kecil? Suka. Saya itu awalnya karena dari mereka yang memberikan semangat setiap hari, hingga akhirnya Miss Firly sempat pada titik Miss Firly menyukai bahasa Inggris. I love English a lot. Jadi kalau misalkan Miss Firly hanya berkutat di anak-anak aja mengikuti yang saat itu Miss Firly kerjakan, mungkin skill Miss Firly bisa hilang. Akhirnya kembali lagi jalur yang benar, ngajar bahasa Inggris lagi. Keren. Seru banget Seru kalau banget. Miss Firly ngajar tuh kayak semangat banget. Devita, salah satu murid Miss dari kelas 7H. Oh, berarti diajar juga sama Miss? Iya, kelas 7, kelas 7G dan 7H. Oke, sekarang kita berpindah nih ya Miss ke Devita. Devita, di kelas ada jabatan nggak sih? Ada Sebagai apa? sekretaris 2. Sekretaris 2. Iya. kalau hobinya Devita apa? Hobi aku banyak ya. Aku paling suka sekarang lagi suka banget dance. Cuman kalau dulu aku lebih suka menggambar sama mewarnai. Tapi kalau pas masih kecil kayak kelas 1, kelas 2 gitu fashion show. Fashion show. Iya, Wih. suka. Multi talent ya. Jadi kayak hobinya pindah-pindah. Iya, tergantung Lagi lagi suka sama siapa nih. Kayak lagi suka model-model, jadilah ikut-ikut. berarti pernah dong kayak dulu tuh ikut lomba model gitu. Iya, dulu dari TK sih sebenarnya sering gitu. Sering ikut lomba. Iya. Kalau Miss punya hobi apa sih?
Kalau Miss Firly punya hobinya yang paling pertama itu dulu suka banget baca. Tapi bacanya baca komik, baca novel. Kayak anak zaman sekarang. Iya, jadi sama aja seperti yang lainnya. Kemudian suka berenang, dan yang masih konsisten sampai sekarang itu Miss Firly suka bermain teater. Main teater, boleh nggak sih Miss kasih satu contoh gitu teater? Acting. Acting apa? Sedih, senang. Sedih, seneng. Miss jadi ibu mertua yang jahat gitu, Miss. Oh, Kenapa bisa. sukanya yang jahat? Jadi ibu tiri Cinderella. Oke, kamu jadi anak mertuanya berarti ya? Iya dong. Kerjanya ngapain aja? Aku apa ya? Nggak lihat. Itu masih ada setitik debu di ujung sana. Kamu bisa lihat itu? Saya bisa melihat dengan jelas. Ada setitik debu yang tidak bisa hilang dari mata saya. Kamu dari pagi ketemu pagi hanya berdandan dengan segala macam pernak-pernik yang ada di badan kamu. Tapi setitik itu gak bisa kamu lihat. Bisa kamu lihat? Bisa kamu lihat? Macam apa? Tapi aku sedang mengerjakan pekerjaan rumah dari pagi. Hingga tadi aku baru selesai ngepel, nyapu. Tapi kenapa masih ada setitik debu di sana? Mungkin baru datang. Itulah, sebagai seorang menantu, tidak baik untuk terlalu banyak memikirkan tentang pakaian. Kamu nggak lihat pakaian kamu? Seperti ondel-ondel saja. Malu. Oke, itu aja. Nangis anak Vera. Bener-bener real banget. Devita udah panik Miss. Devita udah bingung mau jawab apa. Iya, mau jawab apa ya? Mau jawab apa nih? Mana debunya? Mana yang debunya ya? Kan namanya kan mertua yang Kita juga jahat jadi ide, katanya. Jadi apapun selalu dianggap salah. Padahal cuma setitik loh. Ngeri sih kalau siapa yang mertua yang sejahat itu. Iya, saya juga nggak mau. Kita mau nanya ke Miss Firly. Apa sih kegiatan yang Miss Firly suka banget lakuin kalau Miss Firly punya waktu yang luang? Miss Firly itu ya balik lagi karena hobi Miss Firly saat ini yang masih konsisten itu teater. Jadi Miss Firly itu suka berpikir kalau seandainya Miss Firly menjadi seseorang lainnya. Misalkan di sini ada Devita, Miss Firly kadang berpikir bagaimana kalau saya menjadi dia. Jadi ibarat kata gini, berdasarkan dari pelajaran teater dan passionnya Miss Firly di dalam dunia teater, itu menjadikan pribadi Miss Firly yang sekarang. Jadi Miss Firly seperti punya rasa empati kepada orang lain. Jadi ketika di waktu luang kadang Miss Firly suka berpikir, kalau misalkan saya jadi dia, apa ya yang saya rasakan? Seperti, oh mungkin dia tertawa saat ini, tapi apa yang diambil Tuhan dari dia? Terkadang suka aja ada pemikiran kayak gitu. Jadi di waktu luang tuh tiba-tiba aja random aja suka berpikir, gimana ya kalau misalkan jadi si itu, si ini, kayak gitu. Kayak penasaran kayak, wah gimana ya jadi rasanya jadi dia, gimana gitu. Oke, kalau Devita, apa sih kegiatan yang biasa Devita lakukan di waktu luang? Kalau aku biasa kan kalau di TikTok gitu suka muncul kayak tutorial dance. Ya kan? Tadi ngikutin? Iya, aku ikutin. Generasi 4.0. Ya, kan ada yang slow motionnya tuh, ikutin lah sampai kayak pulang sekolah kan luang ya. Itu kayak belum mandi, belum ngapa-ngapain gitu kayak tiba-tiba muncul, dance baru nih. Dari tau gak sih Baby Monster? Tahu kan yang gitu. Oh, Kayak iya. belajarnya kayak cuman setengah jaman doang gitu. Berarti termasuk pikirannya termasuk cepet ya? Keren. Bisa
langsung hafal gitu. Aku melatih kayak gitu butuh 1 malam kalau nggak salah. Nah, kalau di dalam dunia pendidikan itu tuh berhubungan dengan gaya belajar. Jadi berarti antara Farah dengan Devita mempunyai gaya belajar yang berbeda. Jadi kalau Devita nih ngelihat, berarti dia termasuk visual sama dia harus digerakin, berarti kinestetik. Berarti dia lebih cepet kalau belajar ngelihat langsung digelakuin. Sedangkan Farah itu visual dulu, terus Farah itu harus proses dulu. Jadi di situ mungkin harus ada auditori dulu, dengerin dulu, terus abis itu diproses. Jadi itu yang menjadikan gaya belajarnya berbeda. Harus dicerna dulu gitu. Jadinya makanya beda. Ilmu baru kan? Baru tahu. Makasih. Oke, kita masuk ke pertanyaan tentang event yang tadi. Boleh? Boleh. Yang menyangkut dengan event yang tadi ya Daniela. Oke. Aku mau nanya nih buat ke Miss Verle dulu. Miss kan ketua pelaksana P5 ya. Mungkin ada juga yang bingung mungkin P5 itu apa. Miss boleh jelasin nggak sih P5 itu apa? Oke, P5 sendiri itu kan merupakan singkatan Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, jadi kita ambil P-nya jadi P5. Nah, di dalam project penguatan itu, jadi kita mempunyai banyak tema. Tema yang akan kita usung itu ada bermacam-macam. Yang pernah dijalankan di sekolah SMP 21 khususnya untuk kelas 7 karena kurikulum merdekanya baru kelas 7. Itu kita sudah menjalankan yang pertama apa, Devita? Yang pertama kearifan lokal. Nah, kearifan lokal. Kedua, kewirausahaan. Ketiga, yang baru kita jalani tadi itu tentang kebinekaan. Nah, tujuan dari P5 itu balik lagi untuk menguatkan. Judulnya profil penguatan. Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi di sini melalui proyek-proyek tersebut anak-anak diberikan pengetahuan yang mana belum tentu ditemukan pada saat di kelas yang nota pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya. Jadi sebenarnya di dalam proyek itu kita menemukan pelajaran itu, tapi mereka semua tergabung. Jadi saling berhubungan satu sama lain seperti saat ini tentang kebinekaan. Kira-kira pelajaran apa, Devita? Kebersamaan. Selain itu, kebersamaan berarti masuk pelajaran apa? PPKN. Betul. Selain itu, kalian juga di sini tentu menghitung-hitung budget. Karena berhubungan dengan ada baju adat, ya. Jadi kebinekaan itu kita mengusung tema subtemanya kesatuan dalam keberagaman. Nah, di situ kita terdiri dari beberapa kelompok. Dari ada tim tari, tim baju adat, tim poster, anjungan, kemudian tim makanan khas daerah. Nah, di situ kita kan tentu mengeluarkan budget. Bagaimana caranya anak-anak bekerja sama memikirkan itu semua sehingga apa yang diperlukan bisa tercover. Berhubungan dengan materi apa? Pelajaran apa? Matematika. Kemudian dalam makanan otomatis kita berhubungan dengan selain keestetikannya memang pembuatan juga. Kalau pembuatan masuknya ke IPA dulu dong. IPA bumbu dicampur bumbu, garam, asin. Kok bisa ya jadi enak? IPA. Iya. Tuh. Kemudian tentu saja yang terakhir pasti berhubungan dengan prakarya. Nah, itu semua kita pelajari di proyek ini. Jadi secara tidak langsung kita mempelajari semua pelajaran. Tapi pelajaran itu kalau misalkan yang sebelumnya kurikulum 2013 kita mempelajarinya terkotak-kotak. Tapi melalui di kurikulum Merdeka ini kita mempelajarinya secara real life. Oh, ternyata di dalam kehidupan kita maksudnya begini loh. Dipraktekin langsung. Jadi itu membuat siswa belajar kayak nggak belajar. Seneng gak hari ini? Seneng banget. Bisa tampil, dapat hadiah pula. Kebanyakan tuh siswa tuh lebih banyaknya tuh di kreatif kayak
suka sama lomba-lomba gitu, Iya. penampilan daripada ke belajar. Nah, padahal di dalam proyek ini kita Belajar juga. Nggak berasa. Nggak berasa. Itu yang mau dijunjung tinggi oleh menteri kita Nadiem Makarim, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Akhirnya menyenangkan tercapai. Cuman ya agak-agak stres sedikit. Nah, berhubungan dengan stres di dalam kebinekaan ini kita juga mempelajari kemarin apa? Yang mana? Konflik bikin Oh kita iya, dewasa. Jadi kita mempelajari juga mengenai manajemen konflik, di mana tentu saja di dalam satu komunitas atau satu grup kita pasti ada yang namanya konflik. Gimana caranya? Masih ingat nggak? Pertama, kalau misalkan di dalam konflik tentu saja kita ada unsur-unsurnya. Ada Iya. 3 unsurnya apa? unsur yang apa? Berhubungan. Berhubungan, terus habis itu Lalu yang kedua ada dua orang. kepentingan. Oh iya. Iya. Lalu yang ketiga? Ayo. Iya. Pokoknya intinya ada 3. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Masih ingat nggak? Ada 9 simpang 9. Tapi nggak apa. Nggak hafal, nggak apa-apa. Yang penting ada 3 yang harus Iya. hafal. Yaitu di mana 9 cara menyelesaikan konflik, ada 3 yang kurang baik dan 3 juga yang kurang baik ya. Di sini 3 bersifat defensif, dia melarikan diri, kabur dan segala macam. Itu kan defensif ya. Sedangkan ada yang ofensif, menyerang. Nah, lalu ada 3 lagi cara damai. Kami belajar itu semua sehingga siswa di dalam materi kebinekaan ini nggak hanya pintar doang nih untuk mengekspresikan diri, tapi mereka nggak bisa mengontrol emosinya. Ya, di sini pembelajaran kebinekaan Miss Firly bersama panitia tim Project P5 mengajarkan anak-anak kalian mengenali konflik itu apa sih masalahnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Gitu. Keren. Yang sama tema projectnya. Iya dong, pada dibikin mateng-mateng. Udah dibikin jauh-jauh hari. Iya, nggak jauh-jauh juga sih, tapi mateng. Nah, Miss, aku mau nanya nih, Miss. Kan tadi di event tadi yang kita lihat tuh baju adatnya beda-beda ya, Miss. Iya. Itu tuh setiap kelas itu mempunyai beda-beda adat gitu, Miss. Memang tujuannya supaya anak-anak mengetahui bahwa sebenarnya Indonesia tuh kaya banget, bahkan provinsi kita aja ada banyak. Ditambah nanti kita nambah ibu kota baru juga. Ibu kota kita nambah yang tadinya Jakarta aja, jadi ada ibu kota negara. Nah, jadi di sini Miss Firly ingin agar para siswa lebih memahami lagi apa sih kebinekaan itu, ada apa aja sih di dalam Indonesia, dan kenapa mereka harus tahu. Karena mereka harus menyadari betapa kayanya negara Indonesia. Dari Betawi aja udah banyak nih. Iya, kan tadi banyak bisa ekspor tarian juga yang kayak Hmm. belum dikenal, kan kayak kalau siri kuning, jari-jali, ondel-ondel lain-lain itu udah pasaran banget ya. Kita kenalin yang jarang dikenal. Apa tadi? Tari kembang jatuh. Oh. Itu jarang loh ditampilin. Jarang banget. Miss Firly aja baru denger dari mereka. Sama Miss, harusan tahu. Iya. Dan yang paling Miss Firly sukai dari setiap menjalankan proyek itu nggak hanya sekadar anak-anak senang-senang doang. Ketika mereka udah bisa menyampaikan pesan baru dan informasi baru, wah nambah lagi nih ilmu kita. Tapi tanpa harus kita merasa kita belajar dengan keras, karena kita berpikirnya gini loh, oh belajar itu harus buka buku, baca buku, ngafalin buku. Padahal dengan mengekspresikan diri ternyata kita belajar juga. Keren kan? Keren. Hidup kurikulum Iya. merdeka. kita belum pernah ngerasain. Ya, sabar ya, nanti mungkin kelas 10. Kelas 10. Oke. Mau nanya, kalau di dalam pelaksanaan P5 ini, Miss ada kesulitan apa sih? Untuk kesulitan pasti ada, karena tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Nah, untuk kesulitan sendiri mungkin Miss Firly karena terutama yang materi konflik ya, karena kita tahu bahwa setiap siswa atau setiap sekolah pasti ada merasakan konflik di antar siswa, entah antar sekolah, kita merasakan itu.
Nah, oleh karena itu di sini tantangannya Miss Fili bagaimana sih mengenalkan cara siswa memanajemen konflik yang ada, yang akan mereka temui atau yang pernah mereka temui. Nah, perlahan-lahan dengan step by step dan juga dengan cara pengenalan yang berbeda. Masih ingat gak cara pengenalan dari Miss Fili tentang konflik apa? Lewat apa ya? Permainan apa ya? Oh, yang tarik itu, tarik Iya. tarik otot apa sih? Tali dan otot. Iya itu. Yang Otot. iya itu. Yang Iya. tarik-tarikan. Tarik-tarikan itu. Iya. Jadi kita Coba. dipakein itu apa? Iketan tali. Terus ada bangku di sini. Ini kalau yang ini bangku yang di sini nih. Isinya kayak barang-barang kita. Ini barang-barang teman kita. Ini kita dikasih tali di sini. Jadi kita saling tarik menarik gitu. Gimana caranya biar kita nggak saling menyakiti satu sama lain gitu. Itu dia. Jadi awalnya Miss Firly mempunyai keraguan, aduh siswa bisa paham nggak ya? Tapi balik lagi, Miss Firly punya keyakinan juga kalau siswa itu lebih memahami lewat praktek. Iya. Karena selama ini kita hanya belajar lewat teori, diceritain terus, tapi nggak paham-paham. Tapi ketika mereka memperagakannya, lalu kita analisa apa sih maksud tujuan gerakan itu, oh ternyata langsung paham dan mereka ya syukur-syukur sih banyak yang sadar sih bahwa konflik itu bukan untuk dihindari atau untuk saling menyerang, tapi untuk didamaikan. Jadi Gerak enak. gitu. Jadi kalau misalnya belajar tuh lebih ke praktek ya. Iya. Karena biar lebih menghafal gitu, tahu betul. Tuh. Lebih paham Lebih gitu. paham. Soalnya dipraktekin langsung. Kalau misal lewat buku gitu kadang-kadang nggak ngerti. Ya mungkin terkadang ya balik lagi gaya belajar kita kan berbeda-beda. Nah mungkin kita selama ini belum menyadari gimana sih caranya kita biar cepat lebih ngerti gitu. Melalui P5 sendiri ini kan kita selain ada materinya, ada belajarnya, tetap harus ngedengerin juga, tapi kita juga ada menggerakkannya, mempraktekannya. Ini sebenarnya cuma tambahan aja biar siswa makin senang, makin nggak terbebanin dengan pasti belajar itu. Wah, selama ini ternyata belajar itu nggak selalu memberatkan, tapi bisa juga menyenangkan. Lebih happy ya. Lebih happy tujuannya itu. Enjoy. Enjoy. Nah, sekarang nih mau nanya ke Devita. Devita kan ketua pelaksana Kartini ya. Fashion show. Iya. Fashion show. Ada nggak sih Devita kesulitan dalam mengurus fashion show ini? Kesulitan pasti ada. Kayak susah kontrol panitia-panitianya. Soalnya kan ada yang anak kelas 7 juga lagi ngejalanin project. Jadi kita harus kayak pintar-pintar nempatin mereka di si mereka gitu loh. Kayak bingung mau nempatin dia mau di sini atau di situ Iya, karena soalnya mereka juga sibuk kan. satu sisi dia punya project dan Iya. dia yang punya project ini gitu. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Devita, apa sih alasan kamu bikin tema kreativitas di acara fashion show? Biar kita bisa kayak mengkreasikan pakaian-pakaian kita, terus kita juga bisa tahu banyak-banyak adat daerah gitu di Nusantara. Jadi mereka bisa berkreasi di busana mereka. Oke. Terus kesan pesannya Iya, untuk hari ini gimana? Seru banget, Sebagai apalagi ketua kayak pelaksana. banyak banget adat-adat kayak baju-baju daerah yang baru pertama kali aku lihat juga gitu. Ada yang unik juga ya. Iya. Yang Sama ngasih kayak bunga, yang ngasih apa nih? Cincin. Terus itu heboh banget guys. Itu bener-bener yang bener-bener Ada yang heboh ala-ala gitu. princess ya ini. Bener-bener tadi itu seru banget ada fashion show kayak gitu. Terus kayak wah tadi sempat ada yang pasti deg-degan gitu ya. Iya. Fashion show di atas itu terus dengan posisi yang di depannya itu banyak orang, Bener-bener banyak teman-teman ditonton kita banget. ditonton kayak wah gitu. Di Wah, video tepuk ini apa-apa, teriak gitu. Iya sih, aku ikut neriakin sih. Aku juga. Apalagi ada satu couple yang kayak water favorit. Wah. Yang mana Harusnya nih? tambah satu lagi. Apa tuh? Bis?
hadiah untuk couple terfavorit. Dikasih bunga. Dikasih buket. Nih kan. Aku terfavorit buat kamu. Kalau Miss kesan pesannya untuk event hari ini gimana? Kesan dari Miss sangat bangga dengan kemajuan anak-anak, terutama dalam hal mengekspresikan diri. Miss Firly sebenarnya kemarin melihat fashion show itu mikirnya ya cuman anak-anak belajar catwalk gimana, belajar mengekspresikan diri melalui bajunya, tapi ekspektasinya jauh lebih besar daripada itu. Mereka bisa untuk menampilkan gaya-gaya yang mana bisa membuat para penontonnya itu terkesima, histeris. Ada yang romantis banget, ada yang awalnya kayak musuhan tapi tahu-tahu belakangnya kasih bunga, ada yang kasih cincin. Mereka bisa berimprovisasi, dan di dalam dunia teater kita wajib memahami apa yang namanya improvisasi, karena di segala situasi kondisi nggak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, disitulah kita perlu belajar bagaimana cara berimprovisasi. Berimprovisasi yaitu dapat melakukan tindakan dengan cepat. Berarti kan berhubungan dengan berpikir kritis. Nah, itu improvisasi. Jadi improvisasi itu terkadang mungkin orang mikirnya, oh improvisasi maksudnya tuh acting spontan gitu kan. Padahal kalau misalnya kita terapkan dalam pembelajaran, improvisasi sendiri nggak hanya sekedar acting, tapi bagaimana mereka bisa berpikir cepat. Itu dia. Nah, hari ini Miss Firly sangat bangga sama murid-murid karena mereka bisa menghandle rasa ketakutan dalam artian gugupnya, tapi mereka masih bisa melaksanakan kegiatan fashion show dengan sukses, lancar, dan dengan lucu. Keren banget. Nah, untuk pesannya Miss Firly adalah ketika kalian semua ya, Devita perwakilannya sudah selesai nih project, jangan sampai nilai-nilai yang udah kita pelajari melalui project ini hilang. Gimana caranya kita mempertahankannya dan melestarikannya, terutama tentang manajemen konflik yang kemarin udah kita pelajari. Dan harus dibuat lebih tinggi lagi ya. Lebih tinggi lagi, lebih bermanfaat lagi, dan tentunya harus diterapkan di kehidupan. Gitu deh. Berarti Miss puas dong dengan event hari ini? Sangat puas. Puas banget. Karena selain dari akhirnya kita bisa menaklukkan segala macam kesulitan, dalam artian kita punya keterbatasan mulai panggung, kita panggungnya sederhana, tapi ketika kita eksekusi dengan baik, nggak pernah terbayangkan bisa panggung yang cuman pendek gitu ternyata jadinya mewah dengan alat yang kita punyai saja gitu ya, walaupun ada yang beli tapi nggak terlalu banyak, dan ternyata kita mampu bahwa ternyata kreativitas itu kalau kita takutkan mungkin kelihatannya kecil, tapi kalau kita kembangkan dia akan jadi besar. Dari yang ada cuma ini kita punyanya ini doang, tapi kita kembangkan. Kayak kemarin tiba-tiba ngambil pot-pot itu. Iya, langsung disusun. Kita pakai pot-pot dari sekolah tuh kita susun. Kok jadi cantik ya? Jadi catwalk beneran gitu. Jadi kayak di panggung beneran. Iya, gitu. kayak ibarat kata kayak di pelaminan gitu kan. Ini peserta fashion show-nya ya kayak pengantin beneran. Nah, itu dia. Apalagi yang jual ya. Sesuai dengan background-nya, maksudnya sesuai dengan tatanannya. Kami dari tim project sungguh benar-benar ini tuh di luar ekspektasi kami. Kami hanya menjalankan apa yang kami inginkan. Ya, memang Miss Firly sebagai ketua menginginkan bahwa ini kita tentang kebinekaan. Bagaimana caranya kita menampilkan selebrasi ini, kita bersatu, berdekatan dengan penonton kita, dengan anak-anak kita. Jadi tidak ada terlalu sekat yang terlalu tinggi. Kalau misalkan kemarin mikirnya ada panggung yang tinggi, sekarang bikin aja yang pendek. Terus kita bagaimana caranya supaya yang banner doang nih bisa terlihat lebih indah. Kita kasih pohon-pohon, bunga-bunga, pot-pot, dan itulah jadinya. Jadi wow. Subhanallah sekali. Kita nggak nyangka, mungkin Devi itu juga nggak nyangka kemarin tuh. Iya, kemarin kayak Pas ngeliat panggungnya.
Gimana pas lihat panggung pertama kali? Pas lihat dari atas kan kelihatannya baru yang jadi yang Banner kecil aja. doang. Iya. Terus kayak, serius sekecil ini? Terus oke lah, aku tinggal di kelas tuh. Terus habis itu keluar, lah itu ada karpet pakai matras. Terus ya udah aku turun tuh, apalagi kan perut lapar ya, Iya. makan sambil makan tuh, makan nasi goreng kantin. Terus aku lihat, widih, lagi disusun-susun nih, pakai karpet merah, walaupun karpet merahnya ada putih-putihnya ya. Tadi itu Terus kayak tiba-tiba pas mau pulang, Miss Willy teriak kayak, itu ambilin di bawah. Kayak, apa yang dibawa? Apanya? Yang mana? berarti kayak mempersiapkan dengan barang yang seadanya gitu. Iya, dan ternyata walaupun ya itulah hebatnya kreativitas. Kalau misalkan kita bisa mengembangkannya dan menatanya dengan baik, hal yang kecil bisa terlihat jadi besar. Yang Jangan penting sia-siakan dengan- kreativitasnya ya. Yang penting dengan niat kita yang banyak gitu. Betul, setuju. Kalau Devita puas dong. Puas, apalagi aku paling nggak expect ya, kelas 8 kan dikasih taunya bener-bener mepet banget ya. Kayak hari Sabtu ya, kalau nggak salah hari Sabtu baru dikasih tahu. Aku nggak mikir kayak bakal mewah banget gitu loh, baju-bajunya kayak Setuju. keren-keren Betul, banget. betul. Kayak di luar ekspektasi. Apalagi ada yang pakai bener-bener kayak kebaya tapi dengan yang kayak perlengkapan pernikahan gitu. Iya. Itu yang aku nggak expect sih, kayak pakai kris lah, sama di belakang itu yang bener wah gila. Terus ada yang silat juga. Itu bener-bener kayak Tiba-tiba langsung cincin. emas, aku dapat emas guys. Makanya menang ya. Iya. Pemenang juara 2. Itu project yang ditunggu-tungguin dengan anak kelas 21 juga ya, dari fashion show itu yang kayak bener-bener lomba yang ditunggu-tungguin, apalagi lomba berpasangan. Ah gila, ini bener-bener project terbesar di 21 gitu. Seperti kita 21 meledak, hari ini kita benar-benar meledak. Aku mau nanya nih, kalau misalkan Miss dan Devita punya kesempatan lagi untuk memimpin event-event yang kayak gini, kalian mau nggak sih? Kalau misalkan lagi Bikin berapa musikal? Bener. Ayo kita kolaborasi. Ajak-ajak kita dong, Pastinya. ajak-ajak kita. Itu yang belum kesampaian, bagaimana caranya 21 bisa bikin drama musikal. Dan kalau bisa dramanya pakai bahasa Inggris lebih seru kayaknya nih. Buat Romeo and Juliet. Dia kayak bahasa Inggris terus ada artinya juga gitu kan. Ya, kan kita kan dilakuin. Masa sih penonton nggak tahu flower terus dikasih bunga, nggak ngerti artinya. Pasti udah ngerti dong ya, kayak wah ini ceritanya kayak gini gitu. Flower. Flower, would you marry me? Gitu. Yes, I will. no, I will. Dan kalian tahu nggak, sebenarnya di dalam pembelajaran bahasa Inggris sendiri melalui peragaan dengan dipraktekkan itu bisa lebih masuk ke dalam otak kalian dibanding kalian cuman di kelas doang. Iya. Udah ada Itu kayak cuma penelitian. baca doang gitu ya. Kayak memahami. Walaupun sebenarnya Miss Philly udah kasih role play, tapi yang namanya anak-anak masih ada mencuri-curi yang lihat ya di video. Tapi balik lagi, kalau misalkan mereka praktekkan dengan suasana, kostum dan segalanya, otomatis ada sesuatu yang berbeda di dalam diri mereka. Nah, ini nih. Kemarin aku kan bikin tugas yang dari Miss tuh, pas di awal video vibes-nya kayak film horor. Yang ngikutin dari belakang, mana kerudung putih. Serem banget sih. Suasananya kayak remang-remang Iya. gitu. Tapi sayang ya, besok tahun depan kelas 9 ya. Iya, Ya, kelas ketemu Miss 9. Firly. Atau Devi Tapi kita udah bikin drama sama Kita Miss udah Firly. bikin Oh, drama iya. sama Firly. Dan apa masih Miss, drama kita juara 1 di kelas. Aduh jangan lu. Dan di YouTubeku. Oh nggak ada? Oh, nanti ya. yang di itu ya, yang di Erpetra. Ya, ada Miss Firly-nya. Ada Miss. Oh iya tahu. Sambil gendong anak. Iya, kayak maaf ya. Ini kan aturan ada jam Miss Firly, tapi Firly harus ngurusin dia gitu. Pokoknya lucu deh, gak boleh spoiler. Yang mau nonton lihat YouTube-nya Kak Farah. Iya, di mana? Di sini. Oke.
Ya udah. Mungkin segitu Segitu dulu, dulu podcast hari ini. kita hari ini. Terima Terima kasih, Miss. Tunggu undangannya ya dengan project-project kita terbaru lainnya ya. Kita tunggu Oke. juga undangan Miss buat datang ke project Miss. Pastinya. Dan Miss juga harus tunggu undangan kita ke Miss lagi. Oke, kita tunggu. Diundang Diundang lagi ya, kita bahas lagi. materi-materi yang lain. Lain. Apa siapa tahu mau tahu trik-trik belajar bahasa Inggris? Tips and tricks. Kemarin mereka habis pilih suruh nyari tips and tricks Learning belajar. tips. Learning tips. Nanti bisa sharing-sharing. Oke, terima kasih ya Miss Devita udah mau datang. kasih banyak. Ya, Dadah. Bye. Oke, Thank you guys. Yang udah nonton video kita first time podcast C21, jangan lupa Like, comment share. and subscribe. Bye. Dadah. Bye. Sorry ada suara